Halo Sobat Genvest, kita ketemu lagi nih dalam podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini bersama saya Andrian, dan tentunya saya nggak sendirian nih, ditemani oleh partner saya di sini sekaligus akan menjadi narasumber juga ya, yaitu ada Joen. Hai Joen. Halo. Apa kabar nih Joen? Baik. Nah nanti kita akan ngobrol banyak soal properti ya Jo ya, teman-teman. Dan tentunya teman-teman bisa stay tune sampai akhir untuk mendapatkan update-update yang menarik nih soal sektor properti. Mungkin langsung kita mulai aja kali ya. Oke, Jo. Mungkin kalau ngomong soal properti, kita akan bicara soal pre-sales ya, atau marketing sales nih. Gimana sih update aja sampai kuartal ketiga ini dari emiten yang kita cover? Mungkin pertama untuk Pakuan ya. Dari Pakuan sendiri mereka udah announce third quarter result mereka bagaimana. Itu inline ke ekspektasi kita dan juga ke konsensus. Untuk dari Pakuan sendiri di third quarter sekitar 356 billion. Kita juga tidak expect terlalu tinggi dari quarter ini karena Pakuan punya limited launches di kuartal 3 dan untuk akumulasi di 9M-nya itu sekitar 1,1 triliun, terutama didukung dari proyek Bekasi yang meningkat akhir-akhir ini karena proyek Bekasinya akan segera launching di bulan November. Untuk emiten properti lainnya kita juga ada Ciputra sendiri juga hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita. Di third quarter 2024 Ciputra membukukan 1,4 triliun marketing sales, dan untuk di 9M-nya di sekitar 8,7 triliun. Untuk yang ketiga kita ada Somarecon. Pre-sale Somarecon itu di 939 billion untuk third quarter 2024 dan di 9M-nya itu sekitar di 2,7 triliun. Nah sebenarnya untuk Somarecon ini di bawah ekspektasi kita maupun konsensus karena ya mungkin launches mereka lebih berat nanti di fourth quarter ya. Karena mereka punya mini township baru sekitar 100 hektar di area Bitung. Mungkin terakhir itu adalah BSD. BSD sendiri belum announce result mereka bagaimana, tetapi menurut ekspektasi kita harusnya BSD itu kurang lebih inline pre-salesnya dengan di third quarternya sekitar 1,7 triliun, itu merupakan ekspektasi kita, sehingga di 9M-nya akumulasinya sekitar 7 triliun. Oke, jadi so far inline sih ya dengan apa yang kita ekspektasikan dari bisnis kita ya Joen ya. Iya, kurang lebih sih harusnya inline karena dengan background interest rate yang berkurang dan adanya PPN insentif yang diteruskan, maksudnya kan PPN insentifnya diteruskan 100% hingga akhir tahun, harusnya menjadi katalis positif sih untuk sektor ini. Kita sendiri masih suka sama sektor ini. Nah ya, oke, Joen, by the way tadi ngomongin soal insentif ya, yang emang diperpanjang sampai akhir tahun ya. Tentu kan dampaknya emang positif. Mungkin akan lebih terlihat di kuartal 4 kali ya Joen. Menurut Joen gimana? Iya, mungkin akan lebih kelihatan di kuartal keempat karena kan insentif ini udah di-announce dari akhir tahun lalu ya. Dan untuk insentif yang sekarang adalah untuk properti-properti yang sudah jadi atau di inventory. Sehingga kan mungkin jumlah inventorinya udah dari awal tahun udah kejual dan ada pembangunan baru yang harapannya bisa selesai di akhir tahun, dan mereka launching juga lebih banyak proyek di akhir tahun sehingga mendorong di fourth quarternya nanti. Kita sama-sama tahu mungkin, dan Sobat Invest mungkin tahu ya bahwa kita lagi di era suku bunga yang agak mulai menurun nih, ya, bersibangka sama BI, dan possible ke depan juga akan berlanjut kan pemangkasannya, dan ini tentu akan berimpact positif juga nih bagi properti ya. Jadi banyak katalis positif nih untuk harapan properti. Kami positif, soalnya kan kalau suku bunga turun, decision makingnya orang bisa kayak buat beli properti bisa lebih baik gitu, maksudnya lebih cepat dan mereka eksekusinya lebih cepat juga, harapannya sih begitu. Iya, dan kalau dari pandangan tim research dari Joen sendiri khususnya untuk sektor properti ini, rekomendasinya masih apa nih ratingnya dari Joen? Apakah masih oke? Karena kalau kita lihat kan sebenarnya cukup tinggi ya. Iya, harganya udah naik. Untuk sektor propertinya sendiri sih kita masih overweight. Tetapi untuk Ciputra itu kita masih add dengan TP sekitar dengan TP di 1.400.
485. Oke. Pakuan juga kita add di TP 530. Oke. Itu hampir nyentuh enggak gitu. Terus mungkin Sumarekon kita juga add dengan TP 715. Kita hold di BSD di TP 1185. Oke ya. Jadi so far juga untuk beberapa emiten properti rekomendasi juga masih add ya. Iya. Dan dari berbagai katalis-katalis yang lagi happening saat ini masih sangat menarik ya Jo kesimpulannya ya. Masih. Terutama untuk Ciputra sih, kita masih sangat suka ya? Ciputra, maksudnya dengan result third quarter yang lebih agak pelan, kita expect fourth quarternya akan lebih baik. Oke, dan setahu juga Ciputra so far secara marketing sales juga lebih leading ya? Iya, untuk Ciputra tahun ini mereka membukukan all time high marketing sales sih. Dan harapannya ya dia bisa achieve, kalau enggak bahkan melebihi dari guidance mereka sendiri. Oke, jadi bisa dibilang jadi top picks GSI lah ya, top Iya, Ciputra ya. Iya. Oke, nah itu ya Sobat Genvest tadi beberapa insight soal sektor properti yang menarik sebetulnya ya, dari update kinerja pre-sales saya juga, dan tadi udah di-spill juga nih rekomendasi untuk masing-masing emiten properti dari kita. Jadi teman-teman bisa pantau-pantau ya untuk emiten properti yang tadi kita cover, ada Ciputra, ada Pakuwon, ada SMRA, dan juga ada BSDE ya. Oke, thank you banget Joan atas waktunya, atas insight-nya. Ini udah daging banget nih kita dapatkan informasi terbaru ya soal emiten properti ini. Dan thank you buat Sobat Genvest yang udah nonton. Jangan lupa untuk ikuti terus berbagai program menarik dan juga podcast di episode-episode selanjutnya dengan tema atau judul yang gak kalah keren pastinya. Dari kami cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you teman-teman semua. Kalau nggak sekarang, kapan lagi?